Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan, masuk pada hadis yang ke-82. Hadis tentang buang hajat masih. Bab masalah buang hajat ketika dia berduaan dengan temannya. Kemudian hadis ini kedudukannya bagaimana kita bahas. Dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taghawwatar rajulani falyatawara kulla wahidin minhuma an sahibihi." Apabila ada dua orang yang dia sama-sama buang hajat, maka setiap satu di antara keduanya untuk membelakanginya satu sama lainnya, tidak hadap-hadapan. Ya, biar apa? Biar nggak ngobrol. Wa alla yatahaddatsa, agar keduanya tidak berbicara. Fa innallaha yamkutu an dzalika, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, Allah Subhanahu wa taala memurkai hal itu. Ini hadis yang dibawakan oleh penulis, kemudian kita lihat tahqiqnya dari hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang dhaif jiddan. Hadis yang dhaif jiddan, kata Syekh Isham. Diriwayatkan oleh dan disahihkan, kata penulis ini, oleh Ibnu As-Sakan dan Ibnu Al-Qattan, dan hadis ini dinyatakan cacat. Ya. Kemudian bagaimana penjelasannya? Hadis ini hadis yang dhaif jiddan, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat. Kemudian Al-Hafidz berkata dalam At-Talhis, setelah beliau menyandarkan hadis ini kepada At-Tabrani dalam Al-Awsat, dan beliau berkata, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Maimun kecuali Furat bin As-Sa'ib. Furat bin As-Sa'ib dan Al-Hakim bin Marwan menyendiri dalam meriwayatkannya. Dan Furat ini adalah seorang yang hadisnya ditinggalkan atau matruk. Furat ini salah seorang perawi yang hadisnya ditinggalkan, artinya matruk bahasa Arabnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Syekh kami berkata, Syekh kami siapa maksudnya? Syalbani, Syekhnya Isham ila Syalbani berkata dalam Dhaif Al-Jami bahwa hadis ini dhaif jiddan. Jadi larangan dari saling membelakangi secara lafal. Hadis yang dibawakan ini hadis yang dhaif sekali dan tidak boleh berbicara. Hadis yang dhaif sekali. Meski demikian tentunya seorang juga harus menjaga diri ketika dia buang hajat, berusaha menutupi auratnya dari yang lainnya. Tidak berduaan satu kamar mandi misal, ya, karena apa? Khawatir akan terlihat aurat satu sama lainnya, ya, karena tidak boleh memandang aurat
yang lainnya kecuali terpaksa. Ya. Kemudian yang ke-83 dari Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang larangan memegang kemaluannya ketika dia kencing atau membersihkan dengan tangan kanannya ketika cebok, dilarang. Hadisnya ini kita bahas juga. La yumsikun atau la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, dan juga tidak mengusap atau dia cebok dengan tangan kanannya. Wala yatanaffasu fil ina'i, dan janganlah dia bernafas di dalam bejana. Di dalam bejana. Hadis muttafaqun alaih, dan lafalnya adalah lafal Muslim. Kalau muttafaqun alaih biasanya sahih apa enggak? Sahih. Bukhari Muslim hadis yang sahih. Berarti hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, larangan untuk memegang kemaluannya ketika dia kencing. Jadi nggak boleh ketika kencing dipegang dengan tangan kanannya, dan juga tidak boleh ketika dia cebok dengan tangan kanannya. Berarti kalau darurat contohnya tangan kena air sakit sekali. Nah, kalau darurat bagaimana? Kalau darurat misal tadi kayak kata Basin kena arit perih sekali, maka kalau darurat kembali ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kalau dalam rangka memang terpaksa, maka jadi boleh. Dalam kaidah fikih dikatakan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam keadaan terpaksa, darurat itu yang tidak boleh jadi boleh. Itu. Misal tadi darurat karena keperang perih, kalau itu hanya pakai tangan kanan nggak apa-apa. Hatta makan misal kan harusnya pakai tangan kanan kan, darurat ini nggak bisa, terus gimana makannya? Kayak kambing? Enggak kan? Pakai tangan kiri nggak apa-apa. Pakai tangan kiri nggak apa-apa kalau terpaksa nggak bisa. Itu namanya darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Contoh lagi, kalau darurat sampai makan babi atau bangkai atau hal yang diharamkan, tapi anu terpaksa di hutan, misal Pak Siki nawarin tengah hutan, nggak ada makanan kecuali adanya apa yang sebenarnya nggak boleh dimakan, tangkap dimakan, tapi hanya sekedarnya untuk menjadikan panjenengan nggak meninggal, tetap hidup. Itu namanya sesuai kebutuhan. Enggak enak ya tambah main lah, enak ya gak boleh apa dipincuk misalnya, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Jadi kembali lagi tadi, ketika seseorang lagi kencing tidak boleh megang dengan tangan kanannya gitu. Berarti kalau tangan kiri boleh apa tidak? Boleh kan berarti. Kemudian cebok dengan tangan kanan tidak boleh, tapi kalau terpaksa boleh. Dalilnya mana? Tadi kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurati. Ketika dalam keadaan darurat maka diperbolehkan, yang tadinya tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini hadisnya hadis sahih karena muttafaqun alaihi. Adapun dari hadis yang sebelumnya hadis yang dhaif jiddan, ya, tetap seseorang kalau ketika dia buang hajat tidak boleh dia berduaan dalam satu kamar mandi misal. Kalau di sungai ya tetap menjaga diri ya. Sungai bukan cuma dua, kalau di sungai bukan cuma dua, mungkin banyak orang kan. Kalau kita lihat hanya tetap harus menjaga diri intinya, karena itu kode etik adabnya adalah menjaga diri biar enggak kelihatan
Alhamdulillah zaman sekarang nggak kayak yang zaman dulu. Sekarang udah mudah untuk menutupi diri. Nah, kalau zaman dulu mungkin jenengan tahu sendiri, jumblengnya di belakang, ya kadang orang mau cari airnya sambil ya cincing-cincing sudah kan. Itu coba. Alhamdulillah sekarang ada WC. Jenengan generasi yang menangi jumbleng kan? Menangi kan? Saya juga menangi. Alhamdulillah sekarang sudah ada WC. Jadi intinya itu dari hadis yang kita baca, hadis sampai ke 83. Hadis ke 83. Siapa penulis Kitab Bulughul Maram? Saya sudah sengaja sebutkan setiap ini biar jenengan hafal dan mendoakan rahmatullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Kitab Bulughul Maram. Dan ini ada catatan dari Syekh ya Isham Musahadi berdasarkan kitab Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'atan. Mungkin sampai sini dulu dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.